Menjadi bagian dari masyarakat pesisir pantai merupakan berkah tersendiri bagi keluarga Mas Riyati. Mereka dapat menimba rizki limpahan karunia Tuhan berupa hasil laut yang selama ini menjadi penopang hidup mereka. Ya kepikiran kula nggih niku wau pertama niku wau lare kepikiran lare. Wis kapan kelar tuku omah canggup anak-anak jalik gede ben kelar nglebokno listrik dhewe ben bocah dhewe iso sinau kaya anake wong-wong ngoten niku. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. 13 tahun sudah, Siti Mas Riyati mengandalkan Anco untuk menopang kelangsungan hidup keluarganya. Mencari beberapa jenis ikan-ikanan yang hidup di sekitar muara seperti belanak, bandeng, udang-udangan, kepiting, dan banyak lagi. Masyarakat yang hidup di daerah pesisir tak asing dengan metode penangkapan yang berasal dari India ini. Biasanya mereka membangun anco di sepanjang pinggiran sungai menuju muara. Nganco mangke siang badhe dhuwur ke sating sabin ngarit. Badhe ngarit nggih makani mendo ngoten niku. Makani mendo mendhet toya gentosan kalih bayu. Pun terus mangke badhe maghrib ngrencang bapake nganco. Untuk menangkap ikan dengan anco, Mas Riyati hanya perlu menarik atau mengulur seutas tali besar. Ujung tali terhubung dengan sebilah tungkai kayu, dengan jala besar berbingkai di ujungnya. Sehingga apabila tali diulur, secara otomatis jala pun turun, masuk ke air. Setelah jaring diturunkan, Mas Riyati hanya memerlukan waktu kurang lebih 5 menit sebelum ia angkat kembali. Namun terkadang, bila di permukaan air tepat di atas jaring ada pergerakan halus atau riak-riak kecil, Mas Riyati bisa segera mengangkatnya. Riak-riak kecil ini menjadi pertanda bagi nelayan anco untuk mengetahui keberadaan ikan di atas jaring. Bapak ndamel-damele nggih nganco, jaring, pados rebon. Nggih semrabutan perdamelan iki ambak Panji. Dengan demikian Mas Riyati pun harus segera mengangkatnya. Jika tidak, maka sasarannya akan segera berlalu. Ikan yang tertangkap umumnya adalah ikan muara dan udang. Namun tak jarang Mas Riyati dan nelayan lainnya berhasil menangkap ikan kakap yang biasa bertelur di sekitar muara. Menurunkan dan menaikkan anco memang tampak mudah. Namun saat menarik jaring, Mas Riyati sesungguhnya sedang mengangkat beban yang cukup berat. Belum lagi saat hembusan angin menerpa badan jaring. Karenanya, ia pun harus mengerahkan segenap tenaga untuk menarik tali agar jaring terangkat. Mas Riyati beruntung, ada Bayu putranya yang setiap saat membantu menjaring ikan. Mas Riyati pun kerap berbagi tugas dengan anak pertamanya ini. Penggunaan anco sendiri tak mengenal waktu atau musim, dapat berlangsung sepanjang hari dan sepanjang tahun. Mas Riyati hanya perlu menyesuaikan waktu yang ia miliki untuk menganco atau melakukan pekerjaan lainnya. Nek nganco nggih badhe maghrib ngoten niku, kadang nggih ngantos jam 11, kadang nggih jam 12, kadang nggih jam 8, kadang nggih jam 9, mboten mesti. Tergantung ulame. Lek sepet nggih ngisak pun mantuk. Lek wonten ulame kadang nggih ngantos jam 12. Mas Riyati beruntung, lokasi anconya terletak hanya 100 meter dari halaman belakang rumahnya. Karenanya Mas Riyati dapat pergi menjaring ikan kapan saja ia memerlukannya.
Ikan-ikan tangkapan Mas Riyati ini nantinya akan ia jual sebagai nafkah bagi keluarganya. Nggih, lek ulame kathah nggih kula sadhe tepeken ngoten niku. Lek kethik napa lek ulame namung gedhe nggih kula sadhe teng tanggi-tanggi, kula iderke ngoten niku. Setiap hari Mas Riyati tak pernah meninggalkan rutinitasnya untuk berjualan ikan. Karena dari hasil berjualan ikan inilah, dapurnya tetap dapat mengepul hingga kini. Jalan kehidupan yang dijalani Mas Riyati dan keluarga memang tak pernah lepas dari pasang surutnya gelombang cobaan. Terkadang ia hanya bisa pasrah, tatkala ikan yang mereka peroleh tak sesuai dengan harapan. Masalah pripun ajeng ngiri lare kan lare tasih alit. Ngiri jaler nggih pun gadah pendamelan ki ambak nggih. Nggih saged mboten saged nggih dilakoni ki ambak. Mbak, beli ikannya, Mbak. Namun Mas Riyati tak mau berdiam diri dan meratapi nasib. Karena ia yakin Tuhan tak akan membiarkan hambanya dirundung kebuntuan, manakala mereka memiliki keinginan untuk terus berusaha. Jenis ikan yang Mas Riyati jual tak selalu sama setiap hari. Hal ini bergantung pada hasil menganco atau hasil tangkapan sang suami di laut. Nggih untung rugi niku nggih tergantung ulame. Kadang nggih angsal gedhe, kadang nggih angsal kathah. Nggih sing sering nggih rugi bathi niku wis biasa ngoten niku. Mas Riyati sendiri tidak menetapkan harga minimal untuk ikan-ikan tangkapannya. Ia memberikan kebebasan pada para pelanggannya untuk membeli sesuai dengan kemampuan mereka. Jumlah ikan yang tak menentu dapat dipastikan sangat mempengaruhi rupiah yang berhasil ia peroleh hari itu. Sebagai manusia, Mas Riyati tentu saja sangat mengharapkan dapat selalu memperoleh rupiah dalam jumlah yang besar. Namun ia sadar, Tuhan masih belum menghendaki. Sehingga ia pun harus tetap menerima berapapun keuntungan hari itu dengan penuh kelapangan hati. Kadang nggih kadang langkung 100, kadang nggih namung 3 dosa, wis langkung nggih 50 nggih mboten mesti. Nggih damel nggih tumbas uwas, nggih blonjo. Dengan beberapa ekor ikan sisa hasil dagangannya hari ini, Mas Riyati ingin membuat sajian istimewa untuk keluarganya. Garang asem merupakan salah satu sajian yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa Tengah. Jika umumnya masyarakat mengenal garang asem dengan bahan utama daging sapi dan ayam, namun bagi masyarakat Rembang, justru ikanlah yang menjadi bahan baku utama untuk hidangan di rumah. Untuk mendapatkan cita rasa asli garang asem, Mas Riyati menyiapkan 2 macam bumbu. Yang pertama, bumbu yang ia iris, dan yang kedua, bumbu yang ia haluskan. Racikan pertama terdiri dari bumbu-bumbu dasar yang biasa digunakan untuk memasak seperti bawang merah, bawang putih, tomat, serta cabai rawit. Selanjutnya Mas Riyati menghaluskan bumbu kedua yang terdiri dari merica, cabai merah keriting, bawang putih, kemiri, jahe dan kencur. Tak lupa Mas Riyati menambahkan asam jawa yang menjadi bahan utama memasak garang asem. Setelah bumbu-bumbu siap, langkah selanjutnya adalah menumis bumbu iris, ditambah beberapa lembar daun jeruk sebagai penguat aroma dan rasa. Setelah bau harum tumisan mulai menyeruak di udara, menjadi pertanda Mas Riyati untuk memasukkan bumbu halus.
Semua bahan tumisan ini kemudian ia aduk hingga bumbunya sedikit mengering dan berminyak. Ditandai dengan perubahan warna pada bumbu menjadi kuning kecoklatan. Kemudian Mas Riati menambahkan air ke dalam tumisan bumbu. Jika sudah mendidih, ikan belanak pun dimasukkan hingga matang. Mas Riati hanya memerlukan waktu selama kurang lebih 15 menit agar bumbu meresap ke dalam daging ikan dan ikan matang dengan sempurna.